Assalamualaikum Pak Mustadiram, apakah sehat-sehat Jeki hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, keadaan saya hari ini baik-baik saja. Saya sehat-sehat saja Bu. Alhamdulillah saya ikut senang mendengarnya, tapi saya mari hari ini kelihatannya Bapak tidak terlalu bersemangat ini, tidak seceria seperti biasanya. Tapi Pak, kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah ini? Ada masalah apa ya Iya, Pak? iya Bu, betul sekali. Saya sedang berpikir sekarang Bu, kebetulan saya selesai mengajar tadi menggunakan materi dari bab 2, di mana bab 2 itu merupakan materi pelajaran saya di kebetulan saya mengajar ilmu pengetahuan sosial Bu. Di materi kedua ini kebetulan saya mengajar materi ekonomi. Jadi saya agak kesulitan Bu pada saat mengajar materi-materi ekonomi kepada peserta didik saya Bu. Baik Pak, saya sudah dengarkan tadi. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah Bapak ini dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti Pak? Iya, terima kasih banyak Bu. Seperti yang saya bilang tadi Bu, saya mengajar ilmu pengetahuan sosial Bu. Nah, di mata pelajaran saya Bu ini ada 4 mata pelajaran rumpun di dalamnya. Saya mengajar geografi, saya mengajar mata pelajaran ekonomi, sosiologi, sejarah. Nah, di sini saya memiliki sedikit masalah Bu saat mengajar mata pelajaran lain selain mata pelajaran saya ampuh. Seperti yang Ibu ketahui, saya ini mengajar yang saya ampuh sebenarnya adalah mata pelajaran geografi. Nah, begitu saya masuk mengajar di mata pelajaran materi misalnya ekonomi ataukah misalnya sejarah, saya agak kesulitan mengajar anak-anak itu dengan menggunakan materi-materi yang ada di tersebut. Jadi saya agak kesulitan pada saat mengajar selain mata pelajaran misalnya yang saya ampuh tersebut, Bu. Itu masalah saya mungkin, Bu. Oh, jadi tadi masalahnya karena dalam satu kewalahan menghadapi mata pelajaran yang hanya satu, tapi ada harus mengajarkan 4 rumpun ya Pak. Jadi nanti kira-kira ada hal yang lain yang Bapak yang ingin Bapak dapatkan dari sini nanti apa Pak? Selain Uh, dari ya iya, itu betul tadi. sekali, Bu. Jadi selain mungkin tadi materi yang saya tidak mampu kuasai pada saat mengajar, saya ingin sebenarnya bagaimana sih caranya itu supaya anak-anak yang saya ajar itu kelihatan lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Mungkin hal itu juga yang ingin saya pada hari ini minta solusi dari Ibu. Kira-kira bagaimana ya caranya mengajar anak-anak supaya lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, semoga nanti nantinya kan bisa mendapatkan pemecahannya ya. Amin. Jadi permasalahannya seperti itu ya tadi, seperti yang diceritakan tadi, seperti itu tadi. Bisa diulang kembali Pak tadi apa? Ya, makasih Bu. Ya. Seperti yang saya bilang tadi Bu bahwa saya itu agak kesulitan Bu saat mengajar materi-materi di luar mata pelajaran yang saya ampuh. Kebetulan basic saya itu adalah mata pelajaran geografi karena itulah yang saya ampuh sebenarnya Bu. Begitu masuk ke materi misalnya saya mengajar di IPS ekonomi ataukah materinya sejarah, saya agak kesulitan mengajar pada saat itu, Bu. Jadi saya sangat mengharapkan ada solusi dari pertemuan kita kali ini, Bu. Kemudian juga saya minta juga mungkin adalah solusi yang bisa Ibu berikan kepada saya supaya bisa peserta didik kita itu, anak-anak kita itu saya ajar aktif dalam proses belajar mengajar. Mungkin seperti itu. Oh iya Pak, ya saya sudah pahami. Tapi Pak, sebelum saya lanjut ini saya mau bertanya dulu proses mengajar yang bagaimana yang Bapak selama ini apalagi yang selama ini Bapak lakukan itu proses belajarnya bagaimana itu?
Terima kasih Bu. Yang biasa saya lakukan dalam kegiatan belajar di dalam kelas, saya biasa menggunakan metode kerja kelompok bagi anak-anak. Biasa saya gunakan metode strategi pembelajaran dengan menggunakan misalnya metode inquiry. Ya, teknik saya itu Ya. misalnya saya memberikan gambaran dulu kepada anak-anak, kemudian setelah itu anak-anak dari gambaran tersebut, anak-anak bertanya tentang materi tersebut. Nah, setelah itu anak-anak mencari sendiri, menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul tersebut. Ya, seperti itulah Bu yang saya sering lakukan. Oh iya seperti itu ya. Jadi itu ya masalahnya. Jadi kalau karena saya sudah paham ini, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi ini. Dulu itu kira-kira apa yang Bapak lakukan pada kegiatan proses belajar mengajar Bapak itu dulu? Kira-kira apa? Bagaimana proses belajar? Ya, jadi ya seperti itulah Bu. Sumber belajar yang tunggu dulu, sumber belajar yang Ibu gunakan itu apakah sudah cukup memudahkan murid atau apa bagaimana? Oh ya, benar sekali Bu. Alhamdulillah kalau sumber belajar di sekolah saya sudah praktekkan Bu beberapa sumber belajar yang sudah saya gunakan. Semisalnya saya sudah memberikan anak-anak yang pertama ya tentu ada buku paket, kemudian bahan-bahan ajar, kemudian gambar-gambar misalnya. Setelah itu saya sudah memberikan misalnya ada LKPD bagi peserta didik, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Tapi ya dari situ Bu, saya merasa anak-anak ini bersemangat pada saat mengerjakannya. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi Bu, saya agak kesulitan pada saat mencari, menggali pelajaran-pelajaran yang misalnya tadi saya bilang ekonomi, sejarah. Jadi saya ya seperti itu mungkin Bu. Ya sebenarnya itu sudah sangat bagus Pak. Kemudian soal outputnya menurut Bapak itu bagaimana hasilnya pada saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Jadi yang saya tanyakan di sini pada Bapak itu kemudian apa soal outputnya, menurut Ibu bagaimana? Menurut Bapak bagaimana hasilnya pada saat Bapak mengajarkan menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau output yang saya dapatkan dari proses belajar mengajar itu kan ada asesmen. Output ini artinya asesmennya Bu Di. Jadi ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, dari hasil pembelajaran yang setelah saya lakukan Bu, alhamdulillah anak-anak sudah kalau kita bahasakan sekarang namanya KKTP-nya itu tujuan pembelajaran yang sudah tercapai menurut saya Bu. Namun ya seperti agak menurun pada saat masuk ke materi-materi yang berhubungan dengan materi mata pelajaran sejarahnya atau keekonominya Bu. Jadi seperti itu mungkin Bu. Oh iya, memang seperti itulah Pak. Kita harus menggunakan berbagai sumber belajar agar kita bisa mencapai harapan yang kita inginkan. Selanjutnya, bagaimana setelah bercerita seperti ini, bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah menceritakan masalahnya kepada saya? Sekarang saya mau tanya bagaimana perasaan Pak? Ya, alhamdulillah Bu. Sekarang perasaan saya agak tenang. Saya sudah memikirkan beberapa solusi-solusi yang akan saya pakai nanti dalam kegiatan atau proses belajar mengajar saya dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Alhamdulillah sudah muncullah ide-ide apa yang akan saya lakukan nanti Bu pada saat kegiatan pembelajaran yang saya akan terapkan dalam kelas Bu. Iya, jadi kalau menurut saya untuk masalah Bapak ini, Bapak bisa merefleksi diri, mempersiapkan diri saja jika nantinya Bapak akan masuk untuk mengajar itu lebih mempersiapkan diri saja.
nantinya seperti itu. Jadi bagaimana nanti setelah ini, apakah ada rencana lagi setelah kira-kira apa rencana atau hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Oh ya, terima kasih banyak Bu. Iya. Rencana ke depan yang akan saya lakukan mungkin dalam pertemuan berikutnya Bu, saya akan membuat modul ajar yang ya yang tentunya yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, menggunakan media-media yang beragam. Kemudian terutama saya harus lebih banyak membaca materi-materi yang saya anggap agak kurang bagi saya, sehingga nanti pada saat proses belajar mengajar itu bisa lebih efektif saya berikan kepada anak-anak. Kemudian keefektifan anak-anak tentu akan lebih besar lagi apabila media-media yang saya gunakan beragam Bu. Jadi ya seperti itu Bu. Nanti media yang akan saya gunakan akan lebih bervariasi, sehingga anak-anak dalam keaktifannya tentu akan lebih menyenangkan dalam proses belajarnya Bu. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar selanjutnya Pak? Jadi selanjutnya ya seperti yang saya bilang tadi Bu, ya akan saya terapkan berbagai macam media pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar mengajar anak-anak di dalam kelas. Jadi saya harapkan dengan media-media yang berbagai macam itu di materi-materi yang berbeda akan membuat anak-anak lebih bersemangat dalam belajarnya Bu. Iya. Ya Pak, luar biasa sekali dengan langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus dan saya setuju dengan itu Bapak itu. Dan saya juga merasa senang dan bersyukur bahwa pada akhirnya Bapak merasa lega tadi sudah menceritakan kepada saya. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada tenggang waktu atau bagaimana? Apakah ada waktunya? Iya, Iya, rencana benar. selanjutnya maksud saya. Iya. Iya, benar sekali Bu. Jadi dari hasil percakapan kita ini tentunya saya akan memulai saat sekarang. Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan membuat tadi media pembelajaran yang betul-betul bisa mengaktifkan anak-anak belajarnya Bu. Tidak hanya pada saat saya mengajar materi geografi yang saya kuasai, tetapi juga mata pelajaran lain yang menurut saya dalam satu rumpun itu, baik itu mata pelajaran sosiologi, ekonomi, sejarah, sehingga anak-anak ini lebih aktif. Itu tujuan utama saya Bu. Saya inginkan anak-anak yang saya ajar ini aktif dalam proses belajar mengajarnya. Jadi insya Allah minggu depan akan saya mulai dengan membuat berbagai macam medianya Bu. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Pak, lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan, tentu salah satunya dukungan ini yang kita lakukan sekarang ini Bu. Ibu telah memberikan pencerahan kepada saya, itu merupakan salah satu dukungan Bu. Kemudian insya Allah nanti pertemuan yang akan saya lakukan di dalam kelas, saya mohon lagi Bu bimbingannya supaya saya diingatkan, supaya bisa menggunakan berbagai macam media tersebut. Juga mungkin nanti saya butuh supervisi. Supervisi ini tentu bisa Ibu lakukan kepada saya, ataukah supervisi yang berasal dari kepala sekolah kita. Insya Allah itu tentu akan membantu saya dalam mengembangkan diri saya Bu. Iya Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya. Dan Bapak bisa kembali dengan suasana hati yang tenang dan nyaman begitu. Iya Bu, insya Allah. Mudah-mudahan dari hasil ini saya bisa lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Amin, 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 amin. Baik Pak,
mungkin ada yang Bapak ingin kerjakan karena Bapak sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang. Jadi mungkin ada yang ingin Bapak kerjakan lagi. Oh ya Bu, terakhir mungkin Bu, sebelum kita Ya. berpisah, saya ingin Ya. sedikit merefleksikan hasil yang sudah saya dapatkan Bu dari pertemuan ini. Alhamdulillah Bu, dari pertemuan kita ini Ibu telah memberikan pencerahan kepada saya apa yang akan saya lakukan nanti setelah pembelajaran ini, terutama bagaimana saya bisa mendapatkan solusi tadi materi-materi yang saya tidak bisa mengaktifkan anak-anak pada saat mengajar. Ya, salah satunya saya harus bisa menggunakan berbagai macam media, kemudian berbagai macam metode sehingga anak-anak lebih aktif. Terima kasih banyak Bu. Pertemuan hari ini alhamdulillah bisa membuat saya lebih tercerahkan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi posisinya sekarang berbalik Bu. Sekarang saya jadi coach, Ibu jadi coachee. Baik, kita mulai percakapan kita Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Muspidah? Iya, alhamdulillah Pak, baik, sehat. Alhamdulillah. Tapi kok saya lihat belakang ini Ibu kelihatannya agak kurang ceria, kurang bersemangat. Mungkin ada masalah yang sedang Ibu hadapi. Bisa mungkin diceritakan Bu, masalah apa yang sedang Ibu hadapi? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakan kemana, mau bicara kemana. Jadi kira-kira apakah Bapak ini punya ada waktu? Mohon maaf Pak kalau seandainya saya mengganggu kesibukan tak. Alhamdulillah. Untuk hari ini Bu, saya sedang waktu luang, jadi bisa hari ini kita bisa berbicara mengenai masalah yang mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang terjadi oleh Ibu. Silakan Bu. Oh ya, alhamdulillah Pak. Begini sebenarnya beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman dan pikiran saya tidak bisa tenang Pak. Oke. Ibu sedang mengalami masalah pikiran tidak tenang. Oke, bisa mungkin Bu apa yang Ibu ingin ceritakan? Silakan diceritakan Bu. Jadi beberapa hari yang lalu Pak, saya di sini di sekolah saya ada kegiatan supervisi terpadu. Kebetulan yang datang mensupervisi itu kepala sekolah dari sekolah lain, supervisor. Dan kebetulan yang masuk di kelas saya itu supervisor dari dari sekolah penggerak. Dari sekolah penggerak pada saat mensupervisi itu beliau ada sedikit kritikan yang tidak membuat nyaman begitu Pak. Oh iya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini sebenarnya Bu? Jadi saya berharap nanti saya akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini. Dan saya berharap nanti akan dapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Oh, iya, baik. Kalau begitu Bu, bisa diceritakan Bu kejadian apa yang sebenarnya terjadi yang Ibu alami pada saat itu? Jadi pada saat itu sementara proses pembelajaran saya memakai perangkat pembelajaran saya buat sendiri. Kemudian saya memakai media yang saya buat sendiri juga dan referensi yang saya sediakan sendiri. Jadi pada saat pembelajaran itu berjalan lancar, tapi setelahnya itu ada refleksi. Beliau mengatakan bahwa saya mengajar tidak menggunakan semua media yang ada di situ. Jadi karena di situ ada buku pelajaran yang ada di situ untuk
pada saat itu saya tidak memakai buku teks yang ada di situ, buku pelajaran saya memakai buku lain begitu. Jadi beliau menganggap bahwa saya tidak memakai media yang ada di situ. Terus saya mengatakan bahwa pembelajaran proses yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang materi yang saya ajarkan. Tapi beliau tidak berkenan mungkin karena saya tidak memakai buku paket. Oh iya, Bu. Jadi masalah utamanya sebenarnya yang Ibu rasakan pada saat itu, si supervisor yang mensupervisor Ibu mengatakan bahwa seharusnya Ibu menggunakan buku paket pada saat proses belajar mengajar. Nah, kira-kira Bu, tadi bisa diceritakan kembali apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku ajar tersebut, Bu? Jadi beliau mengkritik pembelajaran saya tidak memakai buku itu karena menurut saya sudah sampaikan bahwa kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan saya ambil, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian bagi saya yang penting kan mengacu kepada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan begitu. Bentuk tidak berkenannya itu bagaimana, Bu? Mungkin bisa Ibu ceritakan apa yang dilakukan oleh si supervisor tersebut terhadap Ibu. Jadi ketika saya sampaikan hal tersebut, beliau mengatakan adalah kata-kata yang tidak berkenan dan menurut saya tidak harus keluar dari mulut dari mulut beliau begitu. Yang jadi itulah. Nggak usah bisa ungkap kata-kata apa deh. Yang jelas menyakitkan gitu. Oke, baik Bu. Jadi setelah Ibu lakukan tersebut, kegiatan observasinya, si supervisor tersebut mengatakan sesuatu kata-kata yang menyakiti perasaan Ibu. Nah, sebenarnya sih apa sih yang Ibu harapkan dari setelah Ibu lakukan supervisi di dalam kelas, apa yang Ibu harapkan dari si supervisor tersebut? Karena beliau kan dari sekolah penggerak. Kebetulan pada saat ini kan kita sedang dalam program pendidikan guru penggerak juga. Jadi saya berharap setelah ada tindak lanjut dari refleksi beliau itu, saya meminta kalau memang seperti itu Pak, saya katakan seperti itu, kalau memang ada seperti itu, saya berharap ada referensi lain dari Bapak yang bisa saya lihat bagaimana. Jadi tapi dia mengatakan bahwa kamu kan sekarang guru penggerak begitu, tentu kamu lebih tahu, jadi 90% dari materi yang kamu ajarkan itu sudah pasti kamu sudah tahu, jadi tidak perlu ada referensi lain yang harus saya berikan begitu. Saya mengharapkan seperti itu, tapi beliau tidak memberikan tindak lanjutnya, jadi begitulah Pak. Jadi tidak ada penyelesaian pada saat itu. Iya Bu. Jadi sebenarnya Ibu menginginkan ada solusi lah dari si supervisor tersebut setelah Ibu melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Keinginan Ibu ingin mendapatkan solusi langsung daripada si supervisor. Nah, kira-kira Bu, setelah si supervisor mengatakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tadi Ibu ucapkan yang menyakiti perasaan Ibu, apa yang terjadi pada saat itu? Perasaan Ibu bagaimana pada saat itu? Jadi pada saat itu saya pulang ke rumah itu tidak konsen mengajar, tidak konsen melakukan pekerjaan yang lain, semua kepikiran seperti itu. Dan yang saya takutkan nanti masalah ini di kemudian hari akan berdampak ke masalah lain. Saya takutkan nanti siapa tahu keluar dari sekolah dari sini dia cerita ke yang lain begitu, yang saya takutkan nanti ada nanti saya merasa takut bahwa orang lain akan tahu seperti ini, seperti itu Pak. Oh iya, jadi masih ada perasaan mengganjal dalam diri Ibu bahwa nantinya siapa tahu nanti kejadian ini bisa menjadi hal yang membesar. Iya. Ya. Baik, nah sekarang Bu, kira-kira kita kan sudah tahu apa masalah sebenarnya. Nah, bisa tidak Ibu ceritakan kira-kira ada tidak solusi yang bisa muncul dari Ibu untuk mengatasi masalah yang terjadi ini, Bu? Jadi saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi.
seperti itu. Oh, ya. Jadi saya akan temui silakan. supervisor itu untuk membicarakannya bagaimana solusi terbaik dari masalahnya agar cepat selesai. Oke, baik Bu. Saya pikir itu merupakan salah satu solusi, atau mungkin masih ada solusi lain yang bisa Ibu terapkan selain bertemu dengan si supervisor tersebut, sehingga nantinya kejadian ini tidak terulang lagi bagi Ibu khususnya. Mungkin juga nanti si supervisor tersebut tidak kembali melakukan hal yang seperti ini kepada Ibu. Jadi saya berencana untuk menemui beliau, kemudian Pak, kemudian saya juga akan meminta maaf kepada beliau, dan kemudian terkait proses belajar mengajar nanti ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks yang ada di situ, buku paket itu. Di samping itu juga saya akan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik begitu. Iya Bu, alhamdulillah. Saya pikir itu merupakan hal yang baik untuk kita lakukan demi kebaikan bersama. Nah, kira-kira kapan ya Ibu bisa waktunya ya? Kapan Ibu akan bertemu dengan si Bapak supervisor ini supaya masalah Ibu, perasaan Ibu bisa kembali tenang setelah bertemu si supervisor tersebut? Jadi mengenai hal itu Pak, saya akan secepatnya menemui beliau, kemudian untuk tetap ke depannya nanti dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian memenuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari supervisor tersebut untuk menggunakan buku paket. Jadi secepatnya saya juga akan menghadap ke kepala sekolah dulu, kemudian insya Allah besok atau lusa saya akan menemui supervisor tersebut. Baik Bu, jadi rencana berikutnya akan bertemu dengan kepala sekolah, kemudian akan menemui kembali si supervisor tersebut. Nah, kira-kira pada saat Ibu bertemu dengan supervisor tersebut, ada tidak yang bisa bersama Ibu atau bersama-sama menengahi misalnya permasalahan Ibu bertemu dengan si supervisor tersebut? Jadi terkait masalah ini saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru juga, rekan sejawat, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan nanti. Terus saya akan meminta salah satu dari rekan saya di situ, siapa tahu ada yang bisa memfasilitasi, mungkin agak dekat, ada kenal begitu, mungkin bisa memfasilitasi saya untuk bertemu dengan beliau, atau mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan solusi bagaimana cara supaya saya bisa bertemu langsung dengan supervisor itu. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti pertemuan Ibu dengan si supervisor itu menghasilkan manfaat yang baik untuk bersama-sama, sehingga perasaan Ibu kembali ceria, kembali bersemangat dalam mengikuti kegiatan khususnya pembelajaran di kelas. Nah, terakhir Bu, mungkin bisa disampaikan perasaan Ibu setelah melakukan coaching kita pada hari ini. Silakan Ibu. Oh iya Pak, terima kasih, dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa agak enakan dan lega, lebih nyaman setelah mengutarakan ini semua kepada Bapak, dan semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi murid kita, teladan yang baik, kemudian bisa menjadi motivator, kemudian bisa mengajar dengan baik lagi di kelas, lebih baik lagi. Amin, amin. Makasih Bu. Sekian, saya pikir kita sudah selesai. Terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin sebagai penutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.